Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jai Emprit, melanjutkan buku Suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar, karangan dari Agus Suyoto. Bab yang ketiga, meninggalkan orang-orang tercinta. Di bawah cahaya rembulan yang bersinar separuh ditutupi gumpalan awan di langit yang menghampar di angkasa pantai Muara Jati, utara Ciruban, San Ali berjalan di antara rimbunan hutan. Tak jauh di belakangnya, dalam jarak sekitar 50 tombak, sekitar 100 orang dengan senjata tombak, pedang, kelewang, dan juga bergerak membayanginya. Mereka bagai kawanan serigala mengintai mangsa. Ketika ia berada di dekat rimbunan bakau, tiba-tiba salah seorang dari gerombolan yang mengikuti itu melompat keluar sambil menghardi. "Berhentilah kau, Kisana. Berani benar kau melewati daerah kekuasaanku. Apa kau belum kenal siapa aku?" San Ali yang sejak semula merasakan langkahnya diikuti sekumpulan orang segera menyergah dengan tegas. "Aku tahu siapa kalian. Bukankah kalian prajurit Pakuan Caruban yang diperintahkan Pamanda Sri Bungsu untuk membunuhku?" "Lancang sekali mulutmu si Kisana. Sudahlah Kisana, tidak usah bersandiwara di depanku," ujar San Ali tenang. "Sebagai putra ibunda Nyi Ratu Inten Dewi dan cucu Prabu Surawi Sesa, Ratu Aji di Pakuan, aku tahu persis watak dari Pamanda Sri Bungsu yang licik." Mendengar bahwa San Ali adalah putra Nyi Ratu Inten Dewi, istri Ki Danusela, mantan junjungnya, orang itu tercengang kebingungan. Dia seperti baru sadar bahwa pemuda di depannya itu adalah San Ali. Namun sebelum sempat dia berpikir lebih lanjut, tiba-tiba terdengar hiruk pikuk dari sekeliling hutan bakau yang diikuti oleh hamburnya orang-orang bersenjata yang dengan beringas dan berteriak-teriak menyerbu San Ali. "Bunuh, cincang, habisi!" Bagaikan kawanan serigala menyerang seekor domba, begitulah gerombolan bersenjata itu menyerbu dengan beringas. Namun sebagai santri yang bertahun-tahun dilatih pencak silat dan berbagai ilmu kanuragan, San Ali tidak gentar menghadapi serangan itu. Ia dengan tenang menyapukan pedangnya ke arah utara, ke ribuan hutan bakau, dengan gerakan seolah melarikan diri dari kawan. Ia melompat dan lari dengan cepat meninggalkan orang-orang yang memburunya. Dengan berlari cepat, San Ali telah membagi kekuatan lawan sedemikian rupa. Hanya mereka yang kuat tenaga dan tepat larinya yang bisa mendekatinya. Siasat San Ali ini mengena, para pemburu beriringan mengerjarnya. Ketika ada yang berhasil mendekat, serta-merta ia memperlambat laju larinya. Dan saat jarak mereka tinggal 1 tombak, tiba-tiba ia berbalik sambil menyebatkan kakinya ke bawah yang gerakan setengah lingkaran. Des bluk, des bluk. Sebetan kaki San Ali dengan kelak menghantam kawan lawan dan tanpa ampun lagi. Lawan yang terserimpung kakinya itu tumbang ke atas tanah. San Ali cepat bergerak lagi menjauh. Pada saat berurutan, para pemburu yang berlari cepat di belakang tak sempat menghentikan langkah saat mengetahui kawan di depannya tersungkur mendadak. Dan peristiwa menakjubkan pun, orang-orang yang berlomba memburu San Ali bergantian jatuh karena tersandung tubuh kawannya yang tersungkur lebih dahulu. Disertai sumpah serapah, mereka yang bertumpah tindih itu memaki-maki San Ali dengan penuh amarah. Namun sebelum mereka dapat berbuat sesuatu, tiba-tiba San Ali melompat.
Kemudian dengan pukulan dan tendangan yang mantap satu demi satu para pemburu yang bergelimpangan itu dihajar. Gerak cepat Sang Ali dalam melumpuhkan lawan itu tidak berlangsung lama sebab para pemburu lain sudah dekat jaraknya. Dengan gerakan secepat kijang ia melompat dan mengambil langkah 1000 meninggalkan lawan-lawan yang terus mengejarnya. Tadinya ia sempat meragukan kemampuannya untuk mengalahkan lawan yang jumlahnya sekitar 100 orang. Namun dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya, ia terus berusaha melumpuhkan lawan dengan cara mengajaknya lari berputar-putar di sekitar pepohonan bakau. Lawan yang jaraknya dekat langsung dihantam dan ditinggal lagi, begitu seterusnya. Taktik lari dan pukul itu membuat tenangnya terkuras, membuat tenaganya terkuras. Sementara lawan-lawannya meski kelihatan letih dan babak belur, jumlah mereka tak berkurang. Bahkan seperti tak ada habis-habisnya saat Sang Ali benar-benar kewalahan menghadapi serangan lawan. Sambil mengamuk dengan gerakan-gerakan yang mulai kurang terarah, ia mengeluh dan memasrahkan kehidupannya kepada Aku. Semesta yang diyakini sebagai asal aku pribadinya. Ya Allah, jika Engkau menghendaki aku kembali kepadamu sekarang, kupasrahkan aku untuk kembali kepada akumu. Mendadak terdengar pekikan takbir yang diteriakkan puluhan orang. Di antara pekikan itu terdengar dentang kaki kuda menghentak-hentak bumi yang diselingi jerit kesakitan dan peki kematian di sana sini. Sang Ali tercengang, ia seperti bermimpi ketika menyaksikan puluhan orang berpakaian serba putih dengan menunggang kuda menyebatkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Dalam tempo singkat, ia melihat puluhan mayat bertumpuk-tumpuk di sekitarnya. Bahkan sekumpulan orang yang sedang mengepung dirinya tiba-tiba berhenti bergerak dan mendongak ke atas dengan wajah pucat. Kemudian bagaikan dikomando, para pengeroyok itu berhamburan ke arah utara menyelamatkan diri. Setelah suasana terkendali, barulah Sang Ali mengetahui bahwa di antara para penunggang kuda itu terdapat ayahanda asuhnya, Ki Samadullah. Rupanya sejak berita kematian Ki Danusela sampai ke Pakuan, Ki Samadullah menangkap gelagat kurang beres dari perilaku Sri Bungsu. Itu sebabnya dengan dalil menyusul Ki Danusela ke hutan Kawali, diam-diam dia membawa sekitar 30 prajurit berkuda Pakuan Caruban. Alih-alih ke hutan Kawali, sebenarnya Ki Samadullah bersembunyi di kawasan Gunung Sembung tak jauh dari Padepokan Giri Amparan Jati. Dari sanalah dia memantau perkembangan Pakuan yang sudah dikuasai oleh Sri Bungsu. Dari tempat persembunyiannya, Ki Samadullah mengirim utusan ke Kadipaten Demak untuk melaporkan kepada Adipati Demak, Arya Sumangsang, tentang nasib saudara tirinya Ki Danusela Arya Sumangsang kelak menjadi penguasa Demak dengan gelar Abdul Fattah Surya Alam Sayyidin Patnata Agama. Kemudian mengirim adik tirinya seibu yang bernama Raden Kusen dengan membawa sekitar 200 orang prajurit Demak ke Caruban. Raden Kusen yang ibundanya seorang Cina Muslim itu dengan mudah menyusup ke pelabuhan Muara Jati melalui jasa saudagar-saudagar Cina. Bahkan tanpa menemui kesulitan, ia dan pasukan berhasil masuk hingga ke Gunung Sembung. Malam itu, di bawah bayangan rembulan yang bersinar separuh, Sang Ali melihat Ki Samadullah menunggang kuda coklat. Di sampingnya, seorang laki-laki berwibawa duduk di atas punggung kuda hitam perkasa. Kilatan matanya tajam, menyiratnya kecerdasan, keberanian, dan keteguhan jiwa. Usia sekitar 35 tahun, sedikit lebih tua dari Sang Ali, namun ia kelihatan matang. Begitu melihat anak asuh kesayangannya selamat tak kurang suatu apa, Ki Samadullah segera melompat turun dari kuda. Dengan mata berkaca-kaca diliputi keharuan, dia langsung mendekati Sang Ali dan mendekapnya erat-erat.
Alhamdulillah, desa Kisamatullah dengan air mata bercucuran. Engkau tak kurang suatu apapun anakku. Aku yakin sekali Gusti Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya celaka. Pemanda Samadullah San Ali menarik napas berat. Kemana saja paman selama ini? Aku mencari-carimu di Papua namun tak ada yang tahu. Aku sengaja bersembunyi di Gunung Sembung anakku, sebab aku mendapat firasat tidak baik berkenan dengan pamanmu Sri Bungsu. Segera setelah aku peroleh berita bahwa ayahandamu meninggalkan akibat diserang harimau di hutan Kawali, karena itu tanpa sepengetahuan Sri Bungsu, aku membawa 30 prajurit keluar Pakuan untuk bersembunyi dengan harapan rentangan waktu akan membongkar kebusukan Sri Bungsu. Dan sekarang paman yakni bahwa Pamanda Sri Bungsu lah yang merancang semua bencana yang menimpa Pakuan Caruban ini. Kenyataan menunjukkan demikian, sahut Kisamatullah geram. Lantaran itu aku segera mengirim kurir ke Kadipaten Demak untuk melaporkan kejadian di Pakuan kepada sang adipati, yang tak lain adalah saudara ayahandamu. Beliau kemudian mengirim adiknya Raden Kusen untuk membalas kematian ayahandamu dan menghukum Sri Bungsu. Jadi beliau inilah Raden Kusen, saudara ayahandamu, kata Kisamatullah menunjuk ke penunggang kuda hitam ke arah lelaki yang penuh wibawa itu. Salam takdim Pamanda, kata San Ali menyalami dan mencium tangan lelaki itu. Engkaulah San Ali, putra Rakanda dan Usela? Tanya Raden Kusen. Benar paman. Raden Kusen menatap mata San Ali seolah hendak mengukur kekuatan jiwa putra dari saudara tirinya itu. Seperti mengukur benda, ia menyapukan pedangnya ke San Ali dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Dan sejenak sesudah itu ia menepuk-nepuk bahu San Ali sambil berkata, sebagai bahan dasar, mutumu sangat unggul, oh putra saudaraku. Tetapi untuk menjadi pusaka dahsyat engkau masih perlu ditempa lebih keras lagi. Terima kasih paman, kata San Ali penuh hormat. Raden Kusen membisikkan sesuatu ke telinga Kisamatullah. Sesaat kemudian Kisamatullah mengajak San Ali meninggalkan lokasi. Pamanda, sergah San Ali, tahukah paman akan nasib ibundaku? Oh anakku, tambatan kesayanganku, kata Kisamatullah sambil mengelus-ngelus rambut San Ali. Sungguh malang nasibmu. Ibundamu hanya sempat tinggal sekitar sepekan bersama kami di Gunung Sembung. Dia perlu begitu saja tanpa pamit. Ibundamu Nyiku hanya sempat mengatakan kepada istriku bahwa dia akan mencari kemanapun ayahandamu berada. Meski nantinya yang ditemukan hanya tulang bebalut tanah. Sekitar sepekan setelah kepergiannya, salah seorang prajuritku menemukan ibundamu sakit keras di pinggiran hutan Kawali. Prajurit itu kemudian membawa ibundamu ke Gunung Sembung. Rupanya perjalanan siang dan malam tanpa kenal hujan dan angin telah membuat ibundamu kehabisan tenaga. Setelah tinggal selama 3 hari, ibundamu meninggal dan kami kebumikan di sana. Jadi ibunda saya meninggal di Gunung Sembung. Kenapa paman tidak memberitahu? Tanya San Ali penasaran. Sejak awal peristiwa ibundamu melarang kami memberitahumu, kata Kisamatullah menghela napas berat. Kami semua tidak tahu alasan apa yang membuat Nyiku melarang kami. Kami hanya tahu bahwa beliau adalah putri Prabu Surawisesa, Ratu Aji di Pakuan yang segala perintahnya harus dipatuhi. Astagfirullah, desah San Ali lirih. Tanpa terasa dari kelopak matanya mengalir air bening. Terbayang di lipatan kenangannya tentang belayan kasih yang telah ia dapatkan dari ibundanya itu. Betapa sabar dan penuh kasih ibundanya itu sehingga belum pernah San Ali menyaksikannya marah atau bermasam muka. Bahkan andai kata benar pernyataan Sri Bungsu bahwa wanita itu bukan ibunda kandungnya, tetaplah San Ali mencintai dan menghormatinya sepenuh jiwa, karena sejak kecil yang ia kenal sebagai ibunda hanyalah Nyiku, Ratu Inten Dewi.
Melihat anak asuh yang dikasihinya tenggelam dalam kesedihan, Kisamatullah merasakan hatinya pedih bagai mengalirkan darah. Selama ini setiap dia mengunjungi San Ali, senantiasa yang dijumpainya adalah senyum dan tawa bahagia. Ketika mendampingi berkeliling desa dan keluar masuk hutan pun, dia senantiasa mendapati keceriaan mengitari kehidupan anak asuhnya itu. Kini, baru beberapa hari meninggalkan padepokan, anak itu telah terseret ke dalam lingkaran nasib memilukan, sebagaimana pernah diramalkan Syekh Datuk Kahfi. Suasana hening melingkupi telatah Muara Jati. Sang Ali diam, Kisamatullah diam, Raden Kusen diam. Semua diam, hanya angin dingin bertiup menebarkan bau anyir darah yang mulai mengering di tanah. Dan setelah lama suasana bening itu berlangsung, Raden Kusen dengan suara penuh wibawa berkata, "Seranglah waktu yang paling tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi Sri Bungsu. Bagaimana Kisamatullah? Apakah orang-orangmu sudah siaga?" "Pati yang mulia," kata Kisamatullah, "sejak sore tadi sekitar 100 orang santri dari Padepokan Giri Amparan Jati bersenjata lengkap telah panik siagakan di sekitar Pakuan. Sekitar 100 orang pengikut Ki Gendeng Pabadan juga sudah bersiaga, dan sekitar 300 orang pengikut Pati dari Tegal Alang-alang pun sudah mengitari Pakuan sejak sore tadi." "Bagus," kata Raden Kusen, "mantap. Bagaimana dengan berita kehadiran pasukan Pajajaran yang akan mendukung kekuasaan Sri Bungsu?" "Pati yang mulia," kata Kisamatullah, "berita dari Telik Sandi yang Pati kirim menyatakan bahwa Sri Bungsu memang meminta bantuan ke Pakuan. Pati dengar Maharaja Pakuan, Prabu Ratu Dewata, mengirimkan 1000 prajurit di bawah pimpinan perwira bernama Terong Peot. Berarti kita harus secepatnya menyerang Pakuan sebelum bala bantuan itu datang. Kalau sampai pasukan dari Pakuan datang, engkau bisa sembayangkan bagaimana nasib Pakuan Caruban itu." Berita yang kuperoleh dari pedagang-pedagang Cina yang berniaga di pelabuhan Kelapa mengatakan Sri Bungsu sengaja membuat laporan palsu bahwa kematian Ku Caruban akibat dibunuh oleh orang-orang Islam. Atas seruan Guru Agung Syekh Datuk Kahfi, Sri Bungsu memutar balik kenyataan. Dia menyebarkan berita bahwa kematian Ku Caruban dilatari maksud jahat orang-orang Islam yang ingin merebut kekuasaan dari orang-orang Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Raden Kusen memberi penjelasan. "Sejahat itukah laporan Pamanda Bungsu kepada Uwak Prabu Ratu Dewata?" San Ali menyergah bagai tak percaya. "Anakku San Ali," kata Kisamatullah sambil menepuk-nepuk bau San Ali, "engkau belum mengetahui pahit dan getirnya kehidupan dunia. Engkau juga belum mengenal asinnya garam dan masamnya asam kekuasaan dunia. Tetapi jika engkau ingin tahu demikian perilaku orang-orang yang mabuk kekuasaan, ya Allah, tujuan utama hidupku," desah San Ali seolah kepada dirinya sendiri, "jauhkanlah hamba dari kejahatan nista seperti itu. Jangan engkau palingkan hasrat hatiku kepada selain engkau. Semoga doa dan harapanmu terkabul, oh anakku," kata Kisamatullah menarik napas dalam-dalam. "Sungguh mulia tujuan hidup yang hendak engkau raih. Semoga engkau menjadi salah satu dari San Ali yang bisa menjadi pengobat bagi mereka yang menderita. Sebagaimana harapan ayahanda dan ibundamu. Jika demikian paman," serga San Ali tepat, "marilah kita berangkat sekarang juga ke Pakuan." Malam berkabut menerkam bumi Caruban ketika barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen menerobos keiringan menuju ke Pakuan yang sudah dikepung oleh sekitar 180 prajurit Demak, 100 santri Giri Amparan Jati, 100 pengikut Ki Gendeng Pabalan, dan 300 pengikut Ki Samaktua dari Tegal Alang-alang. Tak sedikit pun suara keluar dari rombongan berkuda itu, kecuali detak-detak ladam yang menghantam tanah berbatu. Gerakan pasukan yang dipimpin Raden Kusen benar-benar seperti siluman, tanpa suara tetapi langsung menembus ke kediaman musuh. Ketika barisan berkuda berjarak sekitar tiga pal dari Pakuan, tiba-tiba Raden Kusen mengangkat tangan seperti digerakkan oleh satu komando.
Seluruh pasukan berkuta berhenti serentak sejenak. Kemudian kuda hitam yang ditunggangi Raden Kusen melangkah beberapa depa ke depan. Ia menepuk-nepukkan tangan 3 kali. Tepukkan tangan, Raden Kusen. Itu ternyata isyarat. Ini terlihat dari munculnya pasukan berkuda Demak secara serentak dari kanan dan kiri jalan. Rupanya pasukan itu senjata ditempatkan di sekitar Pakuwon untuk sewaktu-waktu melakukan serangan mendadak jika dibutuhkan. Tanpa menimbulkan suara berarti pasukan berkuda itu mengatur formasi dalam barisan-barisan berjajar 3-3. Beberapa jenak menunggu pasukannya merapaikan barisan. Raden Kusen kemudian menepuk tangan lagi 2 kali. Kali ini rupanya ia memerintahkan seorang prajurit untuk menyampaikan perintah menyerang kepada kepala-kepala kelompok yang sedang mengepung Pakuwon. Setelah menghormat prajurit itu dengan gerak lincah beralih menembus kegelapan malam, Raden Kusen kemudian melambaikan tangan meminta Ki Samaptuwo yang berada di belakangnya mendekat. Dengan suara tenang ia berkata perlahan, "Ini pelajaran penting yang wajib dialami calon pemimpin Ki Pati yang mulia," saud Ki Samaptuwo takdim. "Maksudku, segera setelah kita menguasai Pakuwon, kita akan bergerak cepat ke Muara Jatilagi," kata Raden Kusen datar. "Ke Muara Jatilagi yang mulia?" gumam Ki Samaptuwo heran. "Inilah yang kumaksud pelajaran penting, Ki," kata Raden Kusen. "Sebab sore tadi telah ku peroleh berita dari saudagar-saudagar Cina bahwa perahu-perahu dari gelombang pertama yang memuat 500 prajurit Pajajaran telah terlihat di timur muara Sungai Cimanuk ke arah Dermayu. Sedang perahu-perahu gelombang kedua sore tadi baru masuki perairan Karawang. Jadi bisa dipastikan kalau perahu-perahu dari gelombang pertama malam ini sudah masuk ke perairan Caruban. Aku memperkirakan mereka akan mendarat paling lambat subuh nanti. Berarti saat pagi datang mereka sudah siap bergerak menyerang ke Pakuwon. Tapi yang mulia," kata Ki Samaptuwo, "bukankah jumlah mereka yang datang malam ini hanya 500? Bukankah jumlah pasukan yang mulia lebih banyak? Ketahuilah Ki, bahwa jumlah 500 pasukan Pajajaran itu sangat berarti bagi sebuah pertempuran. Sebab jumlah 500 itu adalah prajurit terlatih, sedang jumlah 700 yang kini memiliki hanya 200 orang dari Demak yang benar-benar berlatih. Sisanya adalah orang-orang yang hanya memiliki keterampilan pencaksilat seadanya, termasuk para santri dari Giri Amparan Jati. Jadi, Ki, dalam sebuah peperangan jangan sekali-kali menilai lawan hanya dari segi jumlah. Ini pelajaran penting. Pati paham yang mulia." Hening malam tiba-tiba dipecahkan oleh pekikan dan jeritan serta gemirincing senjata beradu di kejauhan. Pertempuran tampaknya sedang berlangsung di Pakuwon. San Ali dan para prajurit menunggang kuda tanpa gelisah menunggu perintah dari Raden Kusen untuk menyerang ke Pakuwon. Namun Raden Kusen kelihatan tenang dan bergeming mendengar hiruk-pikuk pertempuran di kejauhan. Dicekam kegelisahan dan bayang-bayang serunya pertempuran, Sang Ali tak tahan lagi. Ia membayangkan bagaimana nasib kawan-kawannya, para santri ketika menghadapi prajurit-prajurit Pakuwon yang terlatih. Ia membayangkan betapa korban akan berjatuhan di pihak penyerbu. Setelah beberapa jenak dikecam kegelisahan, ia mendekati Raden Kusen dan bertanya, "Kenapa kita tidak membantu yang bertempur di sana, Paman?" "Kita belum mendapat laporan dari medan laga," saud Raden Kusen singkat. "Laporan dari medan laga?" Sang Ali heran. "Lihat obor itu," Raden Kusen menunjuk nyala obor yang diayun-ayun di kejauhan. "Itu laporan dari prajurit tadi bahwa pertempuran sedang berjalan imbang. Karena itu sekaranglah waktu yang tepat lagi kita untuk menyerang agar lawan terkejut." "Saya paham, Paman," Sang Ali berjedak kagum. "Agar lawan mengira jumlah kita banyak, maka setiap prajurit akan menyalakan 2 obor. Kita akan menyerbu dari kegelapan dengan suara hiruk-pikuk dan obor yang digoyang-goyang," kata Raden Kusen. Raden Kusen mengangkat tangan kanan. Obor-obor secara berurutan menyala
Dalam waktu singkat keadaan sekitar menjadi terang benderang. Raden Kusen mendadak meneriakkan takbir dengan suara menggelegar bagai guntur. Sedikit sesudah itu ia memacu kudanya. Para prajurit di belakangnya buru-buru mengikuti. Bagaikan naga bertumbuh api yang merayap di kegelapan malam, begitulah pasukan berkuda yang membawa obor itu bergerak ke arah Pakuan. Ketika jarak barisan berkuda yang dipimpin Raden Kusen dengan Pakuan tinggal satu pal, serta merta mereka berteriak-teriak mengumandangkan takbir ganti berganti dan saut menyaut. Kemudian bagaikan luapan air bah, pasukan berkuda itu menerjang ke arah gerbang Pakuan, tempat para penyerbu dan prajurit Pakuan sudah bertempur. Kegentaran segera meluas di kalangan prajurit Pakuan ketika mereka menyaksikan beratus-ratus hanya obor berayun di kejauhan. Kegentaran makin memuncak manakala terdengar petikan takbir yang makin mendekati gerbang, dan pucuk kegentaran itu berubah menjadi kepanikan manakala mereka menyaksikan bahwa para pembawa obor itu adalah pasukan berkuda yang dipastikan merupakan bagian dari kekuatan para penyerbu. Demikianlah, tanpa dapat dikendalikan lagi, prajurit Pakuan berhamburan melarikan diri begitu mendengar detak-detak lada menggembah bumi. Dan kepanikan pun makin tak terkendali ketika tubuh para prajurit Pakuan bertumbangan ke atas bumi bagaikan rumput di babat parang. Barisan berkuda yang datang bagaikan air bah itu terus maju tak memperdulikan apapun. Barang siapa menghalangi akan diinjak. Para penyerbu gabungan dari Padepokan Giri Amparan Jati, Kubu Babatan, Kubu Babadan, dan Tegal Alang-Alang yang melihat kedatangan bala bantuan segera menyibak memberi jalan. Dan pasukan berkuda impian Raden Kusen itu dengan leluasa menerobos ke dalam Pakuan dengan cambuk ekor ikan pari, pedang, tombak, dan panah. Mereka membinasakan prajurit Pakuan. Dalam waktu singkat pertahanan Pakuan Caruban bobol. Para prajurit Pakuan yang bertempur tanpa komando pemimpin itu porak-poranda. Seraya berteriak-teriak kebingungan, mereka berhamburan ke segala arah menyelamatkan diri. Sementara sebagian yang lain berusaha menyelamatkan junjungannya. Kubu Baru, Sri Bungsu dan keluarganya keluar dari Pakuan mesti dengan susah payah. Akhirnya Sri Bungsu berhasil lolos dari kepungan musuh. Dan malam itu Sri Bungsu beserta keluarga dan sedikit prajurit menerobos kegelapan melewati lereng gunung Cermai menuju ke Kadipaten Galuh. Setelah sisa terakhir kekuatan Sri Bungsu terhalau di bawah Temaram cahaya rembulan, dan di tengah gumpalan kabut Raden Kusen duduk gagah di atas kuda hitam, didampingi Ki Samaptuwo dan San Ali. Para penyerbu dari Demak, Padepokan Giri Amparan Jati, Kubu Babalan, Kubu Babatan, dan Tegal Alang-Alang berkerumun mengitari pemimpin mereka. Sementara di luar tembok Pakuan sebagai barisan berkuda bersiaga menunggu perintah lanjutan. Butir-butir terjaga, butir-butir jelaga, dan obor terlihat menodai wajah prajurit berkuda. Namun mereka bagai tak peduli. Putaran roda waktu telah membuat mereka terdiam diri dalam ketegangan. Raden Kusen, lelaki gagah dengan kulit putih kemerahan dan mata agak sipit tetapi setajam Raja Wali itu, begitu menakjubkan dan memukau mereka yang berada di sekelilingnya. Putra Adipati Palembang Arya Dama itu begitu tenang menghadapi berbagai persoalan. Bahkan menghadapi kemenangan gemilang seperti sekarang ini pun ia mampu mengendalikan kegembiraan. Dengan suara penuh wibawa, Raden Kusen berkata dengan nada mengingatkan, "Kita belum sepenuhnya meraih kemenangan karena malam ini pasukan gelombang pertama dari prajurit akan mendarat di Muara Jati. Jika mereka kita biarkan, maka esok pagi Pakuan Caruban akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita semua tahu apa tindakan pasukan Pajajaran terhadap mereka yang dianggap pemberontak." Suara-suara segera menggema. Raden Kusen dengan tenang mengamati reaksi ucapan terhadap orang-orang itu, terutama kepada Ki Samaptuwo dan San Ali.
Dan tak lama kemudian hiruk pikuk itu makin gaduh, tetapi secara pasti menunjukkan pada maksud yang sama, bahwa malam itu juga mereka semua harus ke Muara Jati untuk menghadang pasukan Pajajaran daripada dibunuh oleh bayi pembunuh. Dan pekikan takbir pun mengumandang saut menyaut sebagai tanda kebulatan tekad mereka untuk menyambut kedatangan lawan. Malam itu setelah menyisakan sekitar 50 orang untuk menjaga Pakuan, Raden Kusen didampingi Ki Samaptua dan San Ali menuju Muara Jati. Diikuti barisan berkuda para sati padepokan, pengikut Ki Gendeng Pabadan dan pengikut Ki Samaptua dari Tegal Alang-alang. Rombongan bergerak cepat menembus kabut malam yang mulai menutupi permukaan bumi Caruban. Perhitungan Raden Kusen bahwa perahu-perahu pasukan Pajajaran gelombang pertama akan mendarat menjelang subuh ternyata terbukti ketika barisan yang dipimpinnya sampai di Muara Jati. Di keramangan laut sudah terlihat bayangan hitam dari sekitar 30 perahu yang bergerak diam-diam mendekati pantai. Tanpa menunggu waktu, Raden Kusen segera bertindak cepat dengan memerintahkan pasukan panah yang berjumlah sekitar 50 untuk berbaris memanjang sejajar pantai. Tugas utama mereka adalah membagi prajurit Pajajaran yang akan mendarat. Sementara 50 pasukan tombak disiagakan di lapis kedua, yakni di belakang pasukan panah, sedang di lapis ketiga diisi agakan pasukan pedang, cambuk, dan kujang. Barisan berkuda justru ditempatkan paling belakang. Perahu-perahu besar berisi prajurit Pajajaran mendekati pantai Muara Jati dan seirama dengan deburan ombak yang membentur lembung perahu yang mulai menyentuh pasir. Berlompatlah para prajurit itu ke dalam air yang setinggi lutut. Kemudian bagai siluman mereka bergerak menepi. Mereka tidak sadar bahwa di sepanjang pantai telah menunggu para penebar maut, rupanya Terong Peot. Menggala Yuda, pasukan Pajajaran itu telah memberikan kepastian bahwa prajurit-prajurit dari Pakuan Caruban akan menyambut mereka di Muara Jati. Saat prajurit-prajurit Pajajaran berada dalam jarak sekitar 10 tombak dari pantai, tiba-tiba terdengar pekik takbir dikumandangkan oleh Raden Kusen. Dari atas kudanya, ia mengacungkan pedang ke arah laut dan bagaikan semburan air hujan. Begitulah puluhan anak panah melesat dengan kecepatan kilat dari busur prajurit Demak. Prajurit Pajajaran yang tak menduga bakal diserang mendadak terkejut luar biasa begitu mendengar pekikan takbir. Sebagai prajurit terlatih, mereka buru-buru berbalik arah, tetapi kecepatan gerakan mereka di air tak segesit di darat. Itu sebabnya sebagian di antara mereka, sekitar 30 orang yang berada pada posisi paling depan, langsung bertumbangan ketika anak panah menghujam perut, dada, bahu, dan leher, dan bahkan mata. Dan jerit kesakitan pun mengumandangkan bersaut-sautan. Sungguh sangat memilukan rupanya. Luka akibat panah itu menjadi sangat sakit terkena air asin. Ketika prajurit Pajajaran sedang panik dan berlari-lari di perairan Muara Jati, Raden Kusen memberikan komando lanjutan dengan pekikan takbir dan isyarat pedang. Kali ini pasukan lapis kedua berlari cepat ke arah laut. Saat jarak lari mereka dari pantai sekitar 5 tombak, serta-merta mereka melemparkan tombak ke arah prajurit Pajajaran. Dan sejenak sesudah itu mereka mengembalikan badan dan kembali ke posisinya semula di belakang pasukan panah. Hujan tombak di kegelapan malam itu dalam tempo singkat menambah jumlah korban di pihak lawan. Dengan cepat tubuh sebagian mereka yang turun ke laut terlihat mengapung menjadi mayat dengan tikaman panah dan tombak. Sementara itu prajurit-prajurit lain yang masih di atas perahu enggan turun dan kepanikan makin meningkat manakala dari tepi pantai terlihat beribu-ribu obor menyalakan. Manggala Yuda Pajajaran cepat mengambil kesimpulan bahwa pasukan telah masuk ke dalam perangkap musuh. Untuk menghindari korban lebih besar, dia memerintahkan prajuritnya anak kembali ke atas perahu. Dan menjelang subuh itu, perahu-perahu Pajajaran kembali bertolak ke tengah laut, meninggalkan beberapa puluh mayat yang mengapung di permukaan laut dipermainkan gelombang.
Menjelang subuh, Raden Kusen didampingi Ki Samaptuwo dan San Ali beserta seluruh prajurit dengan penuh kegembiraan kembali ke Pakuan. Seyogianya saat tiba di Dapa Pakuan, Ki Samaptuwo akan langsung mengumumkan bahwa yang menjadi Pu di Caruban adalah San Ali, putra Ki Danusela. Namun sepanjang perjalanan Sang Ali yang sudah menangkap keinginan Bapak Asu yang mencintainya itu dengan tegas menyatakan penolakannya. Penolakannya San Ali tentu saja mengejutkan Ki Samaptuwo. Jika Pamanda menyayangi saya setulus hati, tentu Paman bisa memahami bahwa tujuan utama saya bukanlah kekuasaan duniawi. Karena itu, jika Paman memaksa saya untuk menduduki kursi Kuwu Caruban, berarti Paman telah memberikan beban yang sangat berat yang sangat mungkin tidak mampu saya pikul, kata Sang Ali. Jika engkau menolak jabatanku, kata Ki Samaptuwo, lantas siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahandamu? Saya sudah menyaksikan betapa hebat Pamanda Raden Kusen mengatasi masalah sebesar ini. Karena itu tidak salah jika satu menginginkan Pamanda Raden Kusenlah yang cocok menggantikan kedudukan ayahanda Danusela. Saya kira Pamanda Raden Kusen akan mendapat kedudukan dari kerajaan Galuh melalui Pamanda Samaptuwo. Saya yakin Pamanda Samaptuwo dapat memberikan kedudukan kepada beliau sebab ditinjau dari segi nasab. Hubungan Paman dan kerabat kerajaan Galuh sangat dekat. Anakku, sahut Ki Samaptuwo memegang bahu San Ali. Apakah dengan ini engkau akan meninggalkan aku? Apakah engkau tetap melaksanakan tekadmu berkelana mencari hakikat sejati aku? Maafkan saya Paman, kata San Ali menguatkan hati. Saya sudah membulat tekad untuk mencari hakikat sejati aku. Sebagaimana hal itu pernah saya ungkapkan kepada Guru Agung dan sekeluar saya dari Padepokan. Makin kuatlah tekad saya untuk melaksanakan impian saya itu. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi. Titik air benih mulai terliang di sudut mata Ki Danusela. Paman, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu yang telah begitu tulus mencintai manusia sebatang kara seperti saya. Sang Ali berkata lirih. Kenapa engkau berkata begitu, Nak? Saya lahir dalam keadaan yatim. Ketika bayi saya sudah yatim piatu, hanya berkat budi baik ayahanda dan ibunda, Paman dan Bibi, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Siapa yang menceritakan hal dirimu itu, Nak? Ki Samaptuwo penasaran. Pamanda Sri Bungsu, kata San Ali. Dan beliau benar, bukan? Ki Samaptuwo menuduk, butiran air bening jatuh dari kelopak matanya. Saya tahu Pamanda, Bibi, ayahanda, ibunda, dan Guru Agung menyimpan rahasia ini agar saya tidak sedih dan merasa sebatang kara di dunia. Tetapi Paman, dengan terbukanya kenyataan ini, makin kuatlah keinginan saya mengejar impian. Sebab dengan menyadari kesebataan kara saya, maka saya makin mudah melepaskan segala sesuatu selain Dia yang saya tuju. Sepanjang perjalanan akhirnya Ki Samaptuwo tidak berkata-kata lagi. Dia tenggelam dalam kebedian, sungguh jauh di dalam lubuk jiwanya. Ingin sekali dia mengantarkan kemanapun San Ali pergi. Namun keinginan aneh anak asuhnya yang tak lagi mencari hakikat sejati dia yang tak terpikir dan tak terbayang adalah kemustahilan yang sulit dipahami. Betapa aneh garis kehidupan anak itu, lahir ke dunia sebagai yatim piatu dan didewasakan di lingkungan padepokan yang penuh keprihatinan. Kini setelah dewasa akan mengembara dengan tujuan melepas segala kepentingan dunia untuk menuju ke aku yang tak tergambarkan keberadaannya. Segala pembicaraan Ki Samaptuwo dengan San Ali ternyata didengar dengan cermat oleh Raden Kusen. Itu sebabnya ketika mereka tiba di Pakuan, segera dibuat keputusan bahwa kekuasaan Kuwu Caruban dipercayakan kepada Ki Samaptuwo. Karena selain masih keturunan Raja Galuh, dia dianggap paling berpengalaman menjadi pejabat pengraksa bumi, membantu tugas-tugas Ki Danusela. Untuk mengamankan Pakuan, 200 prajurit Demak tetap disiagakan untuk membentengi Pakuan dari serangan Pajajaran atau gerakan subversif pengikut Sri Bungsu. Bahkan Raden Kusen dengan penuh keberanian membuat keputusan bahwa Pakuan Caruban bukan lagi menjadi bagian wilayah Pajajaran, melainkan bagian wilayah Kadipaten Demak. Umumkan kepada seluruh warga Pakuan bahwa hari ini waktu sawet pukul 10
hari Soma Manis tanggal 19 bulan Badra tahun Saka 1392. Penguasa negeri itu sudah berganti. Katakanlah kepada seluruh penduduk Pakuan Caruban bahwa Gusti mereka sekarang ini bukan lagi Prabu Ratu Dewata di Pajajaran, melainkan Adipati Demak Arya Sumangsang putra Prabu Kartawijaya Maharaja Majapahit, yakni saudara Ki Danusela. Sang Ali menghadap Syekh Datuk Kafi untuk berpamitan. Ini sangat penting baginya sebab selain sebagai guru agung yang menempa pribadi dan cara berpikirnya, Syekh Datuk Kafi adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki hubungan darah dengannya. Dan lataran hubungan darah itu, ia menjadi faham kepada guru agung itu begitu memanjakan dan mengistimewakan dirinya dibandingkan murid-murid lain. Di hadapan Syekh Datuk Kafi yang diketahuinya sebagai adik sepupu ayahanda kandungnya, San Ali tidak mampu menyampaikan sesuatu kecuali menundukkan kepala mendatangi anyaman tikar yang tergelar di bawahnya. Ia merasakan dadanya kosong, hampa, entah apa yang terjadi. Ia hanya merasakan bahwa niatnya yang kuat untuk mengembara mencari aku telah menimbulkan beban berat di hatinya. Untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, terutama Syekh Datuk Kafi dan istrinya. Mereka selama bertahun-tahun telah mengasuh, membimbing, dan memberikan kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Kebersatuan adalah kebahagiaan, perpisahan adalah kepedihan. Syekh Datuk Kafi kelihatan sulit menyembunyikan kepedihan yang mengharu biru hatinya. Namun sebagai seorang guru agung yang menjadi teladan bagi para muridnya, dia harus berjuang keras mengalahkan kepedihan jiwa. Memang benar, berpisah dengan orang tercinta sangat berat dan menyakitkan. Namun keharusan berpisah dengan segala sesuatu selain dia adalah tuntunan mutlak. Itu sebabnya dengan hati berat dinasihati kemenakannya, pergilah engkau mengikuti tuntunan jiwamu, oh anakku terkasih, sebab banyak itu yang berjuang keras menuju dia yang akan sampai ke dia. Segala apa yang engkau alami selama ini adalah bagian dari perjalanan yang mesti engkau lewati. Tinggalkan segala sesuatu yang ada pada dirimu hingga tak bersisa kecuali keyakinanmu terhadap dia. Hamba akan jadikan nasihat guru agung sebagai azimat, kata San Ali takdir. Tetapi bolehkah hamba bertanya sesuatu tentang hal hamba? Bertanyalah, oh anakku. Benarkah leluhur hamba berasal dari negeri Malaka? Tanya San Ali tegas. Sepengetahuanku memang begitu anakku, jawab Syekh Datuk Kafi. Tetapi barang satu abad lalu leluhur kita tidak bertempat di tanah semenanjung. Mereka datang dari negeri Gurajat. Menurut cerita ayahandaku Syekh Datuk Ahmad, leluhur kita adalah bangsawan dan ulama di Gujarat. Kakekku Syekh Datuk Isa adalah leluhur yang tinggal di Malaka. Beliau sekeluarga awalnya datang ke negeri Perlak, kemudian merantau ke Semenanjung, yakni Malaka. Berarti sangat mungkin negeri Gujarat pun bukan tempat asal leluhur kita, sebab bukan sesuatu yang mustahil jika leluhur keluarga kita berasal dari negeri Arab, Rum, dan mungkin Maghrib. Kata San Ali menyimpulkan, memang benar anakku, kata Syekh Datuk Kafi, sebab kalau diurut-urut semuanya berasal dari negeri Arab, di mana Bapak Adam dan Ibu Hawa pertama kali tinggal di bumi. Sebelum tinggal di negeri Arab, di manakah Bapak Adam dan Ibu Hawa tinggal? Apakah di tempat bernama Jannah Darussalam? Tanya San Ali. Sejauh yang kupahami dari kitab-kitab memang demikian, oh anakku. Jikalau begitu, oh guru agung, hamba mohon pamit secepatnya, karena hamba memiliki pandangan bahwa mencari dia haruslah mencari rangkaian galur di mana dia menempatkan manusia pertama ciptaannya di muka bumi, kata San Ali tegas. Mudah-mudahan engkau menemukan apa yang engkau cari, anakku, kata Syekh Datuk Kafi dengan mata berkaca-kaca. Demikianlah bab ketiga, meninggalkan orang-orang tercinta, suluk Abdul Jalil, perjalanan rohani Syekh Siti Jenar, karangan Agus Suyoto. Terima kasih telah menyaksikan channel Jai Empre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Selanjutnya bab keempat, yaitu menyeberangi samudra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.